Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Tuh kan, Verstappen, padahal mobilnya kayak gitu guys kualitasnya, tapi memang hasilnya lagi-lagi Verstappen lagi guys. Apa kabar ya yang lagi duel konstruktor guys, Ferrari Cut. sama McLaren. Wih. Aduh, ngeri ya. Capek ya menunggu-nunggu hasil yang tidak tentu. Oh, But ya, kita udah sampai di akhir ujung jurang ya, atau ujung Waduh, event. enggak dong, ujung season. Ujung season ya. season kalau ujung jurang. Ujung season. ntar Ujung juga. season di mana Abu Dhabi teman-teman ya, balapan ke-24. Ini tahun pertama kita 24, yang kemarin 23 kan tahun kemarin masih ya. 23 gara-gara Iya. Shanghai nggak jadi. Tahun kemarin 23 itu pun Imola nggak jadi juga ya, bener nggak? Imola sama Shanghai. Ya, Imola sama Shanghai ya. Imola kebanjiran ya tahun lalu ya. But tahun ini 24 full semuanya berjalan dengan lancar. Panjang ya. Macam banget ini. Yoi, lancar banget. 24 balapan. 24 balapan anjir, gila. Panjang anjir, gila. Panjang banget. Ini sampai di Desember ya gitu ya. Biasanya November nggak sih terakhir, gue lupa. November biasanya kita beres. Ini sekarang udah sampai Desember. Bisa, Jadi ya, kita akan bahas Qatar dan nanti seperti biasa kita akan prediksi. Gue nggak berani prediksi sih karena gue akan bias ya, karena gue akan bela Ferrari. Biarin gue juga, bodo amat udah berapa terakhir. Dan ya pokoknya kita akan Iya, bahas Qatar susah dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, bantu F1 Speed ke 100.000 subscriber teman-teman. Dan mampir ke channel kita masing-masing, ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita bahas Qatar. Ini sorry banget by the way, kita telat 1 hari ya karena gue ada di luar kota. Jadi baru pulang hari Selasa teman. Jadi uploadnya hari Rabu ya. But ya, balik ke Qatar. Skor seperti biasa dari Bapak Regi Ardansa. Asik, Ardansa. Gua di mau 85 atau 9 ya. Karena Gokil. banyak Cukup banget tinggi ya. Iya 85 deh gitu ya. Karena di luar ekspektasi gue kira bakal biasa aja ya. Ternyata banyak dramanya ya, lumayan ya. Belum Tiguan 1 beres itu udah ada yang kelontang gitu ya. Itu di luar dugaan gitu ya. Jadi itu adalah penentu bahwa Colapinto sudah tidak dalam incaran Red Bull dan Alpine ya. Iya, sayang banget. Tapi overall sekali lagi 85 itu udah sama sprintnya juga gitu. Sprint juga menurut gua menarik gitu ya. Di lap-lap akhir kita disuguhkan pemandangan Lando Norris, demikian ya. Ngasih ke Piastri. Oscar. Kaget. Utang budi ceritanya atau gimana gitu ya. 85 Gue kok nih. jadi Oscar Piastri, Gimik. aduh, be aja gitu ya. Be aja. Sekarang lu udah nggak ini baru ngasih ke gua gitu ya. Iya. Kemana aja lu? Biasa aja. Oke, Jadi, 85 dari ya, Regi. Cukup sih 85 di gua mah ya. Oke, Dims. Harusnya mungkin 9 ya, cuma gara-gara stewards-nya ngawur jadi ya 8,5 cukup lah, itu balapan udah enak. Oke, nanti kita bahas kenapa menurut Dims ngawur ya. Semuanya Iya. keluar ya. Penalti. Oke. Nanti keluar dan balapan cukup seru, tabrakannya ada, dramanya ada, pit stop itu ya ada semuanya. Wah. Oke, berapa? 9. 8,5. Cukup lah buat juga. bikin nggak ngantuk. 8,5 ya. Oke, Nopal Australia yang sekarang lagi ngantuk banget nih. 8 deh. Aku kasih 8. Setengah lagi aja, Bang. Enggak. Aku jujur stewardnya inkonsistensi steward, setuju sama Dims. Kucing Aku sih. paling benci sama inkonsistensi apalagi dari steward yang mana ya kalau dilihat ya penaltinya bisa dibilang justified, cuma nggak konsisten aja gitu loh. Jadi ya itu, tapi di race-nya pun untungnya masih entertaining, jadi ya aku kasih 8 lah. Oke, 8 dari Nopal. Disclaimer, gue nggak nonton sprint quali dan sprint. Ya pokoknya gue cuma nonton race-nya kan. Gue cuma nonton race-nya ya. Jadi aku nonton race-nya 5 lap. Ketiduran. Nonton tidur dia balapan. Jadi gue cuma mengasih penilaian dari race-nya itu, kalau gue kasih 9.
8,5 deh. 8,5 juga sih, 8,5 kayaknya ya. Mungkin 9 karena kemarin Leclerc ada hokinya gitu ya. Jadi mungkin original Oh, iya. skor dari gua 8,5 ya. 8,5. Biasnya 9. Biasa 9 ya. Ya, Karena kemarin emang ya udah bener lah, banyak aksinya lah. Intinya itu banyak aksinya, karena balapan kan biasanya boring, tapi kemarin banyak aksinya. Dan ada yang nggak expect juga gitu kan, Norris dan segala macam. Jadi ya bagus untuk entertain, bagus banget untuk ditonton. Dan juga kemarin strategi juga masih bagus gitu kan. Ada puncture juga, ada banyak lah, banyak kejadian. Spion ya kan, spion di tengah bisa-bisanya itu. track. Oke, mungkin kita akan langsung bahas. Dari tadi udah disebut stewardnya nggak konsisten. Why? Apa faktor inkonsistensinya di mana nih? Coba jelaskan. Coba dong. Siapa lu, Pak? Lu, Regi, coba. Ya, tadi kan yang Oh, bilang lo, konsisten kan go Dim ahead. sama Nopal yang paling vokal nih. Silakan jelaskan. Kalau inkonsistensi steward ya, jadi Ya. karena kita perlu ingat, jadi kemarin ada perombakan lagi, stewardnya Iya. ada steward baru gitu kan, Ya. yang mana apa ya, I mean inkonsistensi mungkin karena mereka mencoba biar lebih tegas gitu kan, Oke. tapi ya yang pertama, of course yang pertama insiden yang dilihat itu quali gitu kan, Max Verstappen kena 1 place grid penalty. Oke. Yang mana itu apa ya? Biasanya nggak gitu. Tapi menurut Biasanya Verstappen kan repriman. disclaimer nih. Itu ada dorongan dari Russell. Nah ya itu. Tapi kenapa iyain aja gitu loh? Kenapa dia iyain aja? Ya, stewardnya nggak punya Karena nggak punya British, pendirian. bro. Oke, mereka No. punya rule gitu kan. Tapi ya kalau didorong sama pembalap malah ngikut, ya aneh aja gitu, kayak Iya, nggak punya pendirian. Iya, nggak punya pendirian gitulah. Terus juga di race steward dan bukan di race ini, lebih ke race director sih, karena ketika ada spion di track gitu kan, at least dikasih VSC lah. VSC dibenerin dulu gitu kali ya. Ya disingkirin dulu. Atau bila perlu safety car kali ya. Karena itu kan Iya, safety Dan untuk masuknya lewat pit lane. lepas ya. ya, spionnya itu. Tapi setelah setelah dilihat lagi gitu kan, ada insiden baru ada puncture, baru ada insiden, baru dipanggil VSC, baru dipanggil safety car, yang mana bisa dibilang ya hampir yang dari yang aku lihat sih setuju. Aku setuju sama opini orang-orang gitu. Bisa dibilang stewarding dan race director di race bisa dibilang telat gitu kan. Tapi selalu gitu nggak sih? Season ini selalu telat, safety car nggak keluar kayak Brazil kemarin. Iya. Konsisten sih, tapi konsisten hal yang nggak bener itu kan juga bikin bad mood gitu ya. Konsisten telat. Dan juga di race penalti Lando Norris kemarin sempat jadi bahasan besar gitu kan, karena literally in a split second, tapi itu kembali ke pembalap gitu kan ya. Buat kalian yang masih penasaran ini kenapa Lando kena penalti, ya ada double wave yellow, dia nggak lift off. Dan kalau aku bilang jujur, inkonsistensi steward ada di yang benar-benar parah ada di awal di quali. Di race berarti aku relatif ya, berarti di race aku lebih ke race directornya yang indecisive, yang ambil keputusannya lebih telat. Itu kalau dari aku sih. Oke. Dims. Penjelasan Gue Dims gimana? sama sih, cuman nerusin Nopal aja. Sebenarnya gue expect besok kemarin itu bakal banyak penalti, cuman gue paling expect itu penalti track limit, bukan penalti insiden semua. Ini penalti insiden semua.
Dan dari semua penalti itu, terutama yang safety car ya, bukan penalti nanti deh, yang safety car itu, kok bisa nunggu ada korban dulu, korban nabrak spionnya itu si Bottas, bikin bercecer kemana-mana, bikin Sainz sama Lewis badan pecah, baru dikeluarin tuh safety car. Kalau itu mungkin kita udah berkali-kali race kali, kesekian kalinya lah yang begitu. Nah, yang penalti ini, wow ini kejam banget coy. Ke Lewis sama ke Norris. Gue bukannya British bias, cuman Lewis maksudnya Norris pantas di penalti karena emang nggak boleh double yellow tuh lu gaspol. Sementara Verstappen tuh lift off kan. Kok tau-tau gapnya dari 2 detik, tau-tau jadi 1,3 kan. Tau-tau kok deket gitu. Ternyata dia nggak lift off dan penaltinya stop and go. Stop and go itu too much anjir. Mungkin 10 second tanpa stop and go itu udah cukup harusnya. Tapi katanya netizen emang kejadian serupa penaltinya sama, stop and go 10 second. Jadi ini sama Mazepin. Iya, jadi bukan masalah tumas sebenarnya, emang mungkin rule booknya emang gitu kalau double yellow penaltinya ini gitu. Berarti bagus. Baru sekarang dianuin ya, maksudnya balapan yang sebelum di musim ini tuh nggak ada yang penaltinya begitu, paling nggak apes tapi cuma 10 second doang. Apakah berarti ini rule yang benar? Apakah rule yang kemarin yang nggak benar? Emang ada yang ngelakuin hal yang sama Norris? Ada di beberapa balapan, tapi gue nggak tahu balapan mana. Tapi pernah gue inget satu balapannya, cuman penalti penambahan waktu doang, nggak apes stop and go. Sama drive thru-nya Lewis yang masih gue nggak bisa terima. Mungkin tulis di kolom komentar buat yang tahu ada yang pernah kejadian yang sama. Tulis. Makanya pernah di soalnya balapan musim ini. Kemarin gue juga bilang gitu, tapi ada yang mengkoreksi bahwa emang penalti yang bener emang 10 detik stop and go di semua kejadian serupa. Iya, nggak apa-apa. Jadi tapi tapi karena gue pernah nonton dan ini kok sebelumnya jarangnya ini gitu, baru ini lagi dapat stop and go sama drive thru-nya Lewis yang drive thru. Udah lama kita ngeliat penalti drive thru cuy. Tapi Lewis drive thru karena apa ya? Karena speeding dari speeding pit lane ya. 60 dia 100 something di pit. Oh, itu kenceng banget buat di pit kan. Yang waktu safety car masuk itu bukan? Oh, safety car masuk. Iya, masuk. Drive thru harusnya kalau speeding in the pit lane biasanya penambahan waktu ya biasanya ya. 10 second. Cuman karena ini mungkin momennya agak bahaya, jadi drive thru mungkin sedikit reasonable, tapi kalau mau diamborin dikit mungkin 15 second itu udah cukup sih harusnya ya. Tapi kan itu hak mereka juga buat ngasih penalti ya. Stewardnya galak. Tapi stewardnya kali ini galak. Dan yang kemarin gue bilang di video gue tuh, kalau emang besok di Abu Dhabi penaltinya masih begini dengan kejadian yang serupa, berarti konsisten. Tapi kalau kejadian serupa tapi penaltinya beda, nah itu baru kita tanyain. Karena stewardnya baru guys ya, tadi udah disebut. Jadi mungkin mereka semoga di Abu Dhabi tetap begini sih. Tetap begini. Ya kalau dosen tuh ibarat dosen yang tiba-tiba dosen kejam gitu, dosen killer gitu guys ya. Jadi let's see stewardnya konsisten apa enggak. Masalahnya aneh banget ya, orang ganti steward itu di 2 race terakhir gitu, ada-ada aja. F1 cok nggak tahun depan aja gitu loh sekalian gitu kan. Kalau steward kejam ini dari awal musim, belum tentu Max juara dunia kali ya. Mungkin. Iya mungkin. Mungkin penalti di sini, mungkin penalti di race ini, harusnya penalti ini. Sekarang agak menyayangkan ya, juara dunia udah kelar di Vegas karena sekarang nggak ada yang gangguin Norris gitu ya. Jadi agak susah ya. Mana kemarin McLaren kencang banget ya kan di Qatar, sirkuit berarti McLaren emang cocok buat sirkuit spesifik yang dari tahun lalu yang high speed corner gitu guys ya. Jadi McLaren jeleknya di stop and go guys, stop and go jelek dia. Jadi sirkuit yang rem terus gas. Kalau kemarin di Qatar soalnya benar-benar cornernya tuh semuanya gaspol guys. Jadi makanan dia semua itu. Jadi sangat baik untuk McLaren gitu kan, dengan atau tanpa mini DRS ya. Iya. Berketahuan dah baku kan. Oke. Jadi itu tadi ya pembahasan tentang steward yang inkonsisten. Mungkin Regi mungkin ada pendapat mengenai steward lu gimana? Kalau gua ngelihatnya kan ada sebab ada akibat gitu ya. Kalau dari awal kita udah tahu Hamilton salah start 5 detik kayak gitu. Terus juga Hamilton lagi gitu kan drive thru penalti gara-gara kecepatan di pit. Ada reasonable-nya, ada sebab, ada akibat. Cuman yang sayangkannya itu tadi, yang tadi udah dibahas, yang nunggu viral dulu baru gitu ya. Kayak nunggu akibatnya dulu baru ya. Yang Bottas nabrak spionnya itu baru, udah ada korban baru itu. Sama kayak di Wakanda biasanya kalau misalnya udah ada yang viral baru itu gitu.
Itu cukup Nyambung Kenapa gitu ya? mulu Harus ya bisa Regi. Nyambung ya, Ra. iya benar suka gitu gitu ya. Baik. Kenapa Oke. FK-nya kayak gitu? Jadi itu menarik guys ya. Itu Mungkin siapa yang sorot aja? kalau dari pandangan gua kemarin kalau gua ngeliat race-nya cukup menarik ya karena kita melihat penalti yang udah tidak pernah ada gitu ya. Drive through, Jarang kita lihat drive Jarang jarang and kita lihat. go gitu ya. Baru Jadi Dan tiba-tiba kena orang muncul. Inggris semua. Gak hanya itu ya, gak hanya stop and go dan drive thru ya. Satu place grid penalti. Itu apa itu penalti guys ya? Satu place grid penalti loh. Makanya kemarin Alonso nyindir FIA, nggak tahu nyindir steward, intinya dia nyindir bilang bahwa lain kali gua outlap gua kencengin aja. Terus kalau misalnya Iya. ada yang ngalangin Orang gua, langsung orang gua salahin. orang gua salahin tuh ngalangin gua outlap tuh gitu. Jadi kata Alonso gitu, ya Jadi make sense gitu. Alonso jadi si paling sarkas dia guys sekarang ya. Anjir. Ya Menarik gimana sekali. dia udah ngerasain berapa era Iya. steward anjir. Iya. Jadi stewardnya emang ya mungkin gue nggak tahu ya apakah British bias itu benar, tapi masalahnya kemarin yang kena penalti sadis British semua. Inggris Gitu. semua. Inggris semua. Gue nggak tahu Ya, juga tidak memihak. apakah steward yang baru ini sudah tidak British bias gitu kan. So far karena kemarin yang di penalti sadis semuanya British gitu ya teman-teman. Iya. Menarik. Iya nih. Dan Nguntungin Ferrari. nguntungin Ferrari untungnya, tapi kemarin sayangnya apes Carlos Sainz harus damage Iya, floornya gitu. saya Ya. apa sih? Coba kalau misalnya nggak apes mungkin kemarin finishnya bisa 2 sama 5 gitu, mungkin lebih deket lagi ya. 19 poin. Kalau paling. nggak safety car. Iya. Kalau iya, tapi kalau kemarin Carlos Sainz finish P5, kita sekarang dari 21 gap jadi 19 doang sih. Sama-sama Iya, jauh 19 doang, iya, masih dekat jauh banget. juga sih. Butuh Tapi kemarin 23 gitu mungkin baru enak tuh. Finish 23 gitu. Oh enak tuh. jelas. 1-2 susah sih ya. kayaknya lebih enak, Mike. Wah kalau 1-2 mah aman, pede gue ke Abu Dhabi, Iya. wah menang kita. Ini masalahnya 21 poin coy. Agak sulit guys, agak sulit. 21. Ya, nanti kita akan Berdua bahas, susah. kita akan bahas poin itu di akhir-akhir guys. Kita balik dulu ke race-nya ya, yang mana kemarin banyak kejadian ya, banyak di track limit udah nggak ada. Ini tahun kedua kita main di Qatar teman-teman ya. Tiga. tahun ketiga ya? Tiga. Tahun kedua iya. berturut-turut ya, tahun kedua berturut-turut. Iya itu benar. Iya Tiganya- in a row ya. Ya, in a row ya. Jadi mungkin para pembalap udah biasa kali ya dengan track limitnya. Sama ada Dan gravel di tiap track limit. itu iya sekarang ditambah-tambahin kayaknya yang di turn 1 tuh, turn 1 ada gravel trap deket banget tuh kayak di Austria ya. Jadi kemarin Lebih tuh hati-hati. dan banyak yang bablas ya di situ ya, terbukti itu bahaya banget sih menurut gua. Tapi ya nggak ada kecelakaan gara-gara itu sih. Adanya kecelakaan gara-gara turn 1 dive bomb, gagal, understeer, kecelakaan gitu kan. Dan kalau Pinto kemarin sih apes banget ya, mobil gara-gara lain dia gitu. ditabrak Ya, itu kasihan yang lain, jadi udah nggak nafsu lagi orang-orang yang mau Iya. mengambil Colapinto ya, terutama Iya. Red Bull ya. Lu sayang banget ya. Ketabrak Ocon dia. Padahal gitu. bukan salah Mending dia loh, akademi, cenah. bukan salah dia gitu. Mungkin tapi emang yang menjadi tolak ukurnya pas di Brazil kemarin kali ya. Kalau Pinto kan parah Betul, banget yang tuh sebelum-sebelumnya. Ya, jadi sangat disayangkan. Kita jadi nggak tahu ini kalau Pinto sebetulnya bagus apa enggak gitu kan. Apa Logan Sargent 2.0 gitu loh. Kesannya kayak Logan Sargent 2.0. Dia kurang banyak kesempatan aja sih. Karena di F1 tuh sesadis itu guys. Kalian tuh cuma dikasih window untuk membuktiin bahwa kalian tuh bagus apa enggak. Itu kalau misalnya ada kalian harus ambil. Seperti kayak Lawson Sama misalnya. supir tembak. Lawson Guys. Lawson kan Iya. ada kesempatan buat ngebuktiin yang waktu tahun lalu Ricciardo perform langsung. Langsung perform tuh Yang Lawson cedera- tuh. Ricciardo cedera gitu kan. Langsung perform. Berman Berman juga. langsung dapat Berman. langsung perform tuh kemarin di Jeddah tuh. Langsung bisa poin. Gak usah kemarin di ini juga Baku juga dia poin gitu kan. Jadi sayang gitu kalau kita compare ya Colapinto sama Berman ya jadinya Colapinto jadi kelihatan jelek banget ya. Kalau kita compare ya face to face head to head ya karena Iya, tapi mereka kan Colapinto lebih banyak balapannya daripada Berman. Iya, tapi kalau di compare apple to apple-nya beda pressure balapan ya mungkin dia kan balapan banyak. Mobilnya Terus juga. Berman cuma 2 gitu. Mungkin Iya, ya, tapi ya kalau itu bagus, cuma masih mentah banget. Masalahnya Raw dia banget. dia Masih apakah rawan mungkin itu terlalu sering crash ya. Kalau biasanya orang bilang kalau misalnya banyak crash itu Langsung ke PD ya. push to the limit gitu. Kayak Iya, Kimi iya. kemarin Kimi. ya kayak Verstappen. dulu itu Verstappen dulu.
Jadi mungkin Verstappen. Colapinto bisa aja the next Verstappen guys, mungkin gitu kan. Mungkin. Cuma masalahnya tim sekarang namanya F1 tuh, tim F1 tuh anggapannya kayak tim yang maunya instan menurut gua ya. Di F1 itu semuanya harus serba instan. Lu kalau misalnya nggak mie instan nih, lu harus diproses dulu sebelum jadi mie kan lu masih ada jadi apa tuh? Rebus Adonan dulu. Lu harus bikin dulu, digiling dulu mie-nya. Nah, itu kelamaan. F1 nggak mau. F1 maunya Indomie gitu yang langsung bisa Iya. dimasak kelar jadi enak gitu. Nah, F1 gitu. Karena gimana guys? Cuma 20 guys kursinya. Mungkin tahun 2026 nanti rumornya ada 12 tim ya. Jadi mungkin 24 nanti. 24 ya. Mau jadi 24, mau jadi 30 itu tetap ada berapa ribu orang di dunia ini yang mau masuk F1, Bro. Gitu kan. Jadi sebisa mungkin harus ya semoga Colapinto mendapatkan banyak kesempatan lagi ya. Karena ini udah tinggal satu ya di Abu Dhabi. Mungkin kalau besok di Abu Dhabi dia poin mungkin bisa mengembalikan mojo-nya Mood. gitu ya. Langsung di considering lah kayak pikir lagi kali ya. Yes. Sayang banget ya. Pembuktian lah. Betul, sayang banget. Ya sisanya mungkin balapannya kita nggak bisa bahas banyak karena expected ya. Menurut gua sih expected ya. Verstappen sedikit nggak expect tapi ya namanya Verstappen Tapi udah terbukti lah ya. Verstappen. Iya, coy. Udah terbukti lah Gimana? Verstappen. Lu bandingin sama Perez noh. Iya, iya. Aduh, tolong jangan sama Perez lah. Coba gue tuh Ya, kasihan sama ya, Perez ya. Yang ya. bikin Perez tuh sampah itu karena dia satu tim sama Verstappen. Coba dia satu Iya, tim sama betul. Coba dia teammate-nya Albon atau mungkin Colapinto gitu, mungkin dia terlihat dewa ya. Sayangnya Kelihatan tim bagus gitu. lah. Iya, timnya strong. Verstappen anjir. Dan ini Bumi rumornya langit. udah nggak tahu ini rumor yang terus-terusan Udah ya kenceng Perez. Yang paling kenceng. banyak ini. Bukan maksudnya Perez kan dari awal-awal musim juga rumornya udah keluar dari Red Bull, tapi nggak tahu yang kali ini semoga nggak rumor doang. Katanya mau pensiun kan. Ya udah menurut gua pensiun aja lah, lu bikin tim e-sport Iya. kayak apa kayak gitu kan. Iya. Ya Gitu nyari ya. seat lagi di Banyak mana kabarnya tuh anjir? Perez Seatnya tuh. udah penuh Rumornya. banget. Anak-anak muda banyak. Atau Perez Iya. balap di WEC kalau memang mau balap gitu kan. WEC masih menerima deh pasti. Iya kan? Hypercar Ini- bagus tuh. Hypercar IndyCar, bagus. IndyCar lah kalau enggak lah. Sumpah Hypercar Siapa itu ya? menjanjikan guys ya menurut gua ya. Jadi bisa kesana gitu mungkin menjadi pelarian lah gitu kan. Iya, Dan balapan F1 lebih santai. F1 lebih biarin bisa yang muda-muda santai. aja, bener. WEC tuh santuy gitu. Mick Schumacher sekarang di WEC juga udah permanen. Tuh. Udah ada Shane Gelael juga gitu kan. Udah kartel versus kartel noh. Iya bener. Maksudnya kartel Tahu. Indonesia. Semuanya. Kita Iya. Indo versus Meksiko gitu loh. Gitu. Ah. Iya. Netizen kita kan juga ngeri bro. Kita backingannya bro. betul, Gitu. Oh iya salah gitu. Betul. Oh iya. Gitu. Perez kan Bikin kita anak-anak 3 kan. Jadi kan kalau balap WC kan lebih santai nih, nggak sering F1 jadi bisa 4 bro. di rumah. Perez bukan 4 anaknya. Hah? Oh, ada Iya. 4. 4 bro, kan barusan melahirkan. Oh, 3 kalau pintu. 3 anaknya kalau Itu mah itunya. Anak Tuh, pacarnya. anak jandanya. Nah, itu. Iya. The next Verstappen kalau itu Pas bener berarti selera, guys. selera mau gimana lagi. Dulu Verstappen anaknya crash satu, mulu. jurnya 4 kali. Judulnya 4 kali, kalau Pinto berarti 12 kali. Jing. Betul betul. Cocokologi guys. Karena kalau Pinto kan Nah, disama-sama itu dia. sama Senna gitu kan. Iya. Jadi, nonton Senna di merah Netflix gua. by the way, guys. Ya 18 plus guys ya. Gue belum nonton sih. Kata Valdo banyak vulgarnya guys. Jadi buat yang nonton Senna Ya racing driver life lah. pastikan 18 plus ya, Anda ya. Disclaimer. Oke. Kita bahas Verstappen udah. Nah, sekarang mungkin sebelum kita bahas Ferrari sama McLaren, kemarin congratulations untuk Coco Guanyu ya. Yoi. Balapannya bagus ya. Dia maksudnya Wih, gila coy. kenceng gitu, pace-nya konsisten, bagus loh. Mega Driver of the ya, day, Carlos Mega. gokil. At least kita harus ngakui bahwa Guan Yu lebih bagus dari Rio Haryanto guys ya run-nya ya. Iya, Rio Haryanto iya. ya. Gimana lagi ya. At least ada something gitu. Guan Yu masih ada driver of the day gitu kan. Dan kemarin poin juga satu-satunya yang bisa mengasih poin ke Sauber bro gitu kan.
Susah itu anjing. Dan Udah gara-gara tiap itu, balapan ya. gara-gara itu Guan Yu Zhou juga masuk ke kandidatnya Cadillac katanya guys. Jadi menarik ya. Maksud gua orang jadi bertanya-tanya nih, Guan Yu Zhou kalau dikasih mobil kenceng bisa ngacir nggak gitu kan? Itu doang. Bottas juga bisa. Tapi kemarin masalahnya Bottas ambil poin. nggak poin masalahnya gitu loh. Jadi Iya. Pace-nya Belum ada sama-sama pembuktian lagi sih. konsisten. mungkin maksud gue Masih gini. banyak yang yakin. Mungkin orang-orang beranggapan Guan Yu Zhou masih ada. Kalau di F1 Manager itu growth-nya masih gede kalau ketimbang Bottas. Masih muda juga kan. Iya, masih bisa berkembang. Sementara Bottas kan Masih udah tua, berkembang. jadi mungkin ya udah Iya. stuck gitu loh. Growth-nya Iya. udah itu ya. Berkembangnya ini Ya, gitu udah kan. fokus bikin kalender Banyak- Bottas ya. Betul. Banyak orang-orang yang masih yakin berpendapat kalau Zhou itu masih bisa compete sama Gasly, even Piastri. Karena mereka Bener. dulu head to head kan pas di Waduh. F2 kan. Masih bisa di midfield lah. Masih bisa di Oh, midfield lah. Kalau midfield bisa sih. Midfield masih bisa. Dia pakai Alpine kan poin terus deh si Zhou kayaknya. Mungkin ya. Make sense, make sense. Sepertinya. Kita makanya kita masih jadi bertanya-tanya gitu. Zhou butuh mobil yang bagus karena dia selama di F1 mobilnya ampas mulu guys gitu loh. Jadi Astaga Dragon. jadi ya udahlah memang Dari memang musim kemarin memang memang maksudnya ampas. dia masih belum dapat kesempatan yang masih kurang kesempatannya Zhou gitu loh. Bahkan William masih lebih bagus mobilnya guys, gitu kan. Iya. Tapi Emang jadi sadar kita kalau Sauber ternyata sebusuk itu mobilnya. Sebusuk itu mobilnya gitu kan. Sepelan itu gila. Tapi at least minimal kedua pembalap Sauber kita nggak crash guys ya kalau kalau Pinto dan Albon gitu. Betul. Itu yang penting. Karena nggak bisa di-push mobilnya. ini William saking crash mulu, dananya habis. Lu lihat spion lepas tuh kemarin. Itu spion cuma baut hilang itu. itu spion cuma dilem kayaknya itu. Lakban. Bagi lakban guys Parah, sampai lepas guys ya. Itu, Bautnya habis itu di Williams ya. Habis. Enggak ada baut, lakban. Ini besok William yang balap cuma satu mobil, percaya gue guys, habis dananya. Iya anjing. Aduh, Iya, berarti kalau crash aduh. langsung Ganas tembok tuh. yang bikin remuk lagi. Carlos Sainz juga jadi testing gitu. Gue nggak kebayang gue jadi James Falls gimana pusingnya ya. Tiap balapan loh crash, tiap balapan bro. Either kesalahan drivernya atau ditabrak dah. Apesnya tuh ada aja gitu loh. Kasihan sumpah kasihan. Iya, sayangnya Iya, itu loh, betul. mereka kan tahun lalu kan poinnya udah banyak kan, otomatis kayak kasarnya udah nabung duit banyak lah gitu Iya, buat iya, development itu kan. Duitnya yang tadi buat tabungannya jadi kepake buat benerin Pakai buat mobil benerin lah. mobil. Di musim sekarang iya nggak bisa. Benerin buat- mobil F1 tuh nggak murah guys ya, mahal guys ya. Asli. Miliaran guys gitu. Jadi Iya. nggak main-main gitu kan. Mungkin Jadi- 4 poinnya Joe kemarin tuh baru cukup buat benerin mobilnya si itu doang tuh Lapito. 4 poinnya Joe kemarin. Iya. Iya makanya. Sauber walaupun nggak pernah poin tapi dia nggak crash minimal guys ya. Jadi Nggak nggak crash, membebani iya, tim aman. gitu. Gitu. Jadi Apik banget sih Zhou ya. ya Jarang bagus kemarin at least sebelum Guan Yu Zhou meninggalkan F1 gitu kan. Ada Ada oleh-oleh. Meninggalkan. Meninggalkan. Ngomongnya di pause gitu kaget gua anjir. gitu guys ya. Congratulations sekali lagi Meninggalkan, untuk Guan Yu Zhou ya dan better luck next time Oleh-olehnya untuk ya. Bottas tapi karena koneksi dia katanya mau jadi reserve drivernya Mercedes menggantikan Mick Schumacher. Iya nih kabarnya nih. Jadi ya not bad dan Boleh lah. kemarin rumornya yang seru Guan Yu Zhou ya mau jadi reserve driver Ferrari coba. Ferrari, iya hari-hari kemarin tuh. Anjir. Tapi langsung udah- gacor ya. udah ditampol guys ya, udah ditempis. Sebenarnya Tidak tidak boleh. jadi ya. Padahal kalau Ferrari mau mah bisa-bisa aja ya. Kenapa sih? Cobalah. Masukin Zhou lah gitu kan. Italia sama Cina. Waduh. Lumayan menarik duitnya. ya. Menarik. Lumayan betul. duitnya. Ramai. Menarik ya. Di Guan Yu Zhou guys ya. Kita lihat dia akan kemana. Apakah akan Sponsorshipnya. bersponsor di WEC juga bareng Sean Gelael. Pelariannya ke WEC semua Ini gitu orang-orang ini guys ya. Iya. Menarik sekali. Tadi ada bilang siapa? Joe dikaitkan sama apa? Cadillac ya? Cadillac ya. Cadillac sebelum katanya. Wah, bendera Amerika, pembalapnya China. Wah, Wah ini. Ya siapa tahu kan. Benar. Perdamaian juga. perdamaian kolaborasi. dunia ini dimulai dari balap bro Balap, gitu. benar. Dari Komunis. F1. Nanti sponsornya Mulai semua TikTok dimulai dari F1. gitu, TikTok. Bahaya ini anjing. Amerika di mobil Cadillacnya Huawei. Ya, mana mau anjir. Ya kalau duitnya banyak, masa nggak mau? Iya. Google Huawei. Ya, Trump berapa? bisnismen Berapa? coy. Iya juga ya. Siapa tahu ya.
Ya kita tunggu aja guys. Kalau misalnya beneran lucu sih. Tapi ya mungkin karena emang Amerika jadi kemungkinan kecil guys ya. Kecil. Karena pembalapnya karena sekarang udah ada satu tim lagi. Jadi kita harus cari 2 pembalap lagi kan. Jadi tanda tanyanya tuh siapa gitu. Ricciardo mungkin bisa balik. Karena gue yakin Aduh. gini, menurut gue ya tim Nggak baru ada itu yang perlu inilah. harus satu pembalap yang senior dulu gitu loh. Yang senior. Iya, nggak mungkin mereka akan cari pembalap yang dua-duanya baru gitu loh. Jadi Alonso. 2026 masih di Aston lah. ya mungkin sih kalau misalnya Alonso make sense juga bisa gitu. Lance Stroll dah tuh ambil. Stroll udah tenis. Lumayan. Si kemarin si Albon ditabrak sama Stroll. Sebenarnya gue udah expect dia bakal lakuin itu, cuman kayak gitu. Marah-marahnya gitu aja. Udah expect bakal ditabrak sama Stroll gitu. Iya, Di ini lagi dikata-katain tuh sama Guan Yusu. Apa sih Aston Martin? Iya, apain sih Aston Martin anjing? apa aja. Jelas Yang Lawson banget. Lawson marahin Alonso itu Aston Siapa ditutupin sih Aston. Alonso ya? Nggak Iya, ada salah Stroll. salah mobil lagi anjir. Menarik. Otak doang. Kemarin tuh semua crash tuh terjadi di turn 1 mostly guys ya. Karena orang-orang ya Iya. pada nafsu Lumayan, Yang itu doang. ngedive bomb gitu kan. Terus mungkin tracknya juga dusty teman-teman ya, apa namanya? Berdebu Iya. gitu ya. Berdebu. Jadi susah dan ya kemarin tuh yang DNF hampir mengalahi Brazil guys. Kemarin Lewis Hamilton kalau DNF ngelebihin Brazil tuh. Kemarin udah 5 kan. Iya. Satu lagi Hamilton tuh. Cuma Hamilton nggak mau DNF. Awalnya minta DNF, lucu banget tuh. Retire me gitu. Iya. Terus negatif katanya timnya kan. Terus dia muter box to retire. Gak di box sama Hamilton. Bodoh amat. Dari bawah tadi. finish. Udah amat. Tadi gua mau retire gak boleh. Bodoh amat gua mau finish. Enak aja lu. Ya kayaknya udah itu banget ya, udah kayak mau buru-buru. Udah aku pindah Ferrari anjir. Iya. Kayak sain gitu. Gimana kalau besok Lewis Hamilton gak usah balap, ganti Kimi aja langsung gimana? Nah, Sama kayak kayak- Ocon sama Jack Duhan. Kayak Ocon aja gitu. Oh, lagi pos banget nih lihat Ocon di dalam itu deh. Gitu guys. Aduh. Jadi ya kita geser ya ke main event kita, yaitu adalah McLaren versus Ferrari. Karena tadi semua mostly kita udah bahas lah ya. Dan McLaren kemarin terlihat banget bahwa kuat ya di Qatar ya, sangat-sangat kuat sekali, strong sekali. Kalau nggak ada bantuan FIA sih Dinner kemarin FIA. tuh kemarin udah kelar sih. Kemarin tuh udah kelar harusnya. WCC-nya udah kelar, McLaren udah kelar. Dan No Aris malah. kebantu dikit. Ya mungkin kemarin si FIA-nya ini kali, biar seru biar kayak Michael Masi gitu kan. Biar seru Sensitif. Sangat sensitif. kita kasih gitu. Wah, ini double wave yellow penaltinya yang paling berat loh. Padahal cuma begitu doang ya. Penalti berat banget. Stop and go. Stop and go. 10 second stop and go guys ya. Lebih berat dari drive thru-nya Hamilton guys ya. Itu Iya. stop and go itu udah drive thru plus 10 detik guys ya. Jadi At least 35 detik tuh hilangnya. 35 Dan stop and go detik, tuh ya. nggak boleh diakumulasi. Lo harus ambil dalam 3 lap. harus ambil bener. Sama kayak drive thru. Drive thru tuh harus diambil dalam 3 lap guys ya. Jadi nggak boleh lu ambil belakangan gitu, nggak boleh. Harus ada ininya, ada peraturannya, lu harus ambil dalam 3 Aturan. lap. Gitu. Jadi ya Ferrari kemarin Leclerc bisa dibilang pace-nya oke ya. Pace-nya oke, dia bisa nahan Piastri buktinya. Dan kalau gua lihat harusnya mungkin Sainz bisa lebih dari itu. Cuma ya karena kemarin puncture ya ke Lindes. Udah kegesek lah itu floornya itu. Kegesek, floornya kegesek. Ngaruh banget guys ya. Cuma begitu doang, Sangat, mobilnya jadi pelan guys gitu kan. Iya, langsung nggak ngejar di lurusan. Langsung gak ngejar. Alpine doang lo gak ngejar guys ya. Alpine doang tuh. Jadi ya kemarin apes banget. Dan hujatan ke Carlos Sainz sih gue udah bisa ngerasain deh. Itu orang-orang Iya, debat. Jadi gue sih tapi gila sih. Fan girlnya Sainz sih Leclerc kalah sih sama fan girlnya Leclerc sama fan girlnya Sainz. Fan girlnya Sainz tuh gila bro. Nih kemarin gue lihat di TikTok ya, gue udah bukan di TikTok sih, di Facebook ada yang nge-screenshotin. Aduh, apalagi Facebook ya. Bukan. Di Facebook Facebook screenshotnya. nge-screenshotin TikToknya gue cari nggak nemu gitu loh.
TikToknya gue cari nggak nemu. Nah kata-katanya adalah begini nih. Bener tuh. Bentar, ada nggak ya? Gue save nggak ya? Kok nggak di save sih? Intinya Di Twitter juga banyak intinya- banget Jil. di TikToknya itu dia kayak nyalain Leclerc gitu. Leclerc, kamu kok jahat banget sih nahan Carlos Sainz 10 Anjay. detik di pit stop, anjir gue ketawa banget. Oh ada tuh, iya ya. Ya kan sih? Iya bener, kayak pernah baca gue. Jadi gila sih, fangirlnya Sainz tuh lebih GG bro ketimbang Leclerc bro. Tuh kan, sekali lagi gue bilang, nonton F1 jangan pakai perasaan, nggak bisa, anjir, pakai data. Gue Ah, cukup so gue banget gua. gue sedih jadi happy guys ya ketika Carlos Sainz mau pindah William. Udah itu fangirl Sainz Minimal cari tahu dulu guys Williams. Iya, kalau mau anjir. komen. Kalau minimal educated Pak, minimal tahu dulu kenapa sih. Enggak, tapi kan tahu kayak maksud gue ada apa gitu. secara logika juga gimana caranya Leclerc menahan Sainz di pit stop 10 detik tuh gimana? Iya Leclerc-nya lagi nyetir bro. Double Ayo. stack, lah tim yang nyuruh, lihat tim yang salahin lah kocak. Enggak, emang kemarin gak double Itu stack cari juga kok. tahu. Tapi enggak juga, Nah, enggak jangan. sekalinya double stack gitu. Ya Iya, salahin maksudnya kalau timnya lah yang kesalahan masukin gitu. barengan. Kalau emang ada, kemarin emang enggak. Enggak, makanya kemarin tuh Kagak. enggak. Terus nyalain Leclerc nahan 10 detik tuh gimana caranya ya? Enggak, maksudnya logika berpikirnya tuh di mana gitu loh. Mereka nggak pakai komedi. pikiran, pakai perasaan nonton Pakai perasaan. Jadi kayak kesian Sainz-nya Nah, gitu. Leclerc Ih, jahat banget salahin. nahan Leclerc Iya. 10 detik. Sebenarnya Nahan Sainz 10 detik. netizen kayak gitu guys. Itu Hmm. baiknya adalah di kolom komentar diedukasi, dikasih tahu gitu. Tapi kalau masih ngeyel, nah baru diolok-olok. guys. Diolok-olok. Kalau masih ngeyel, olok-olok. Tapi kalau Enggak, gue kemarin mau kalau- cari ininya, mau cari Edukasi, akun sebagai TikToknya edukasi tapi ya. nggak ketemu yang guys. penting sayangnya. yang penting dibantu dulu, dikasih Dibantu informasi dulu. aja. Gitu. Ya, nggak Kalau apa-apa emang sih. iya ngiyain, terima gitu kan nggak apa-apa. Bener. Kalau kalian Kalau menemukan postingan-postingan serupa, nah silahkan kalian edukasi orang tersebut. Edukasi. dulu. Jangan marahin dulu bang, kok kecuali tengil baru lo melin. Edukasi. Nah. Kalau Panggil dia masih, tag gua ikut ntar. ya tolong tag gua juga ya. Kalau ada, kalau Ah. nemu-nemu yang kayak gitu-gitu, silahkan tag gua. Iya, atau tag Dims, ya. kita. Oh, gue juga Nopal. boleh ya. Boleh. Kita Oh, bantuin ini- ntar. Ini nemu nih gua nih. Apalagi kalau ya. Oh mana tuh? Bisa di turning point lah itu. Tuh. Apa tuh? Lo jahat Lu sih jahat Charles. sih, Charles. Lo jahat Emang sih, Indo. Charles. Oh, Indo, anjir, Indo. Nah, ini nih. The fuck? Nih lo jahat sih Charles. Marah. Ngejebak Sainz nih. Send gua. Bahasanya Send gua. bahasanya ngejebak Sainz coba. Jebak Sainz. Oh the iya, fuck? itu gue udah baca tuh. Tunjukin gue datanya di mana dia ngejebak, coba tuh orang anjing. Nah, nggak bisa, ini udah pasti Loh, nih cewek. Di sangkar ya. Aduh, gua jadi seksis ya. Tapi harusnya cewek sih ini ya. Cuma itu cowok cewek sih, tetep cowok cewek sih. Nah, ini kalau sampai ini Masuk cowok akal ya. argumennya. Kalau sampai ini cowok sih anjing sih, tolol anjir. Kita jadi edukasi. Ngejebak Sainz. Edukasi. Tugas kita tetap Kok bisa edukasi. ngejebak gitu loh? Kok bisa ngejebak? Aduh. Lu pikir Gimana ini nih? Hungary Pasti- 2007 aja. Pasti si El Tantrum ini mungkin Tantrum dia ngejulukin Tantrum. Leclerc El Tantrum karena kemarin yang di Las Vegas Oh, ya. ini Vegas, Iya, iya, Vegas, Vegas, marah-marah. Kan emang Leclerc kan ada marah-marah tuh gitu kan. Ya, Tapi udah clear kan mereka udah fine lagi. Pasti si El Tantrum ini abis tantrum sama Ferrari, jadi strategi di Qatar so bad for Carlos. Apa coba? Pasti strateginya Carlos gitu gara-gara bannya pecah, kocak. Ya, ini Siapa intermezzo. yang duga kalau bannya Ini pecah? intermezzo guys ya. Gue gatel banget mau bahas ini di podcast ya. Semoga kalau kalian nemu tolong kita menjadi polisi F1 di sini. Oh iya, enggak apa-apa. Polisi Ewan ya. Gue polisi fan apa? Bukannya Polisi fan guys, F1. bukannya kita sok tahu ya, bukannya sok tahu lu guys gitu. Enggak, ini masalahnya udah terlalu akut ini tololnya guys. Iya, Harus dibenerin takutnya, gitu. Mumpung akut belum takutnya kronis. orang yang ya. takutnya orang Iya yang nggak kan. ngerti kegiri sama yang itu. Betul. Nah, Takutnya orang-orang yang nggak ngerti kegiring bener, misinformation. Nah, Jadi ini harus kita betulkan gitu guys. Atau mungkin Nah, kalau itu kalian dia. ngelihat ya silahkan kalian betulkan juga gitu guys ya. Kemarin. Ya, gitu. Eh, Nah, sudah keluar enggak, ya. Edukasi dulu. Gitu. Jadi Baru silakan guys, kita harus edukasi orang-orang begini. Mungkin Send gue dong, Mac. Aku Karena ada di Facebooknya F1 Lovers. Jadi oh iya, ntar gue chat. apa namanya? Lebih ke mungkin karena kemarin
gua sekarang ngelihat banyak fans F1 baru juga, dan gue seneng ya sebagai kreator F1, gue seneng lihat Oh, fans tentu. baru, terutama apalagi fans cewek yang baru ada gitu kan. Apa namanya? Karena Banyak ya lah. yang nggak bisa dipungkiri ya kalau pembalap F1 ganteng-ganteng gitu ya. Jadi mungkin menggugah selera para fans cewek ini gitu untuk join. Kaum Nggak hawa. apa-apa gitu. Gue juga happy ada nggak betul. cowok doang gitu kan. Tapi ya mungkin jangan dilihat gantengnya doang gitu. Lu harus ngelihat gimana sih cara main F1. At least lu cari tahu lah gitu kan. Jadi nggak apa-apa benar. kalau misalnya males cari tahu. Makanya kita bantu gitu. Kita bantu nanti edukasi gitu ya. Gini loh main F1 gitu kan. Ada yang namanya pit stop, ada yang namanya strategi. F1 Speed ada videonya loh. Ya kan? Banyak dia, banyak. Iya, ya mungkin orang-orang itu nontonnya TikTok doang, Pal. Jadi ya mungkin nanti kita akan nyuruh F1 Speed bikin di TikTok juga kali ya. Betul. Biar edukasinya nyampe gitu ya. Gue pernah tanya temen gue soal itu, kenapa kok nggak nonton yang video panjang-panjang, mager katanya yang panjang-panjang. Tapi Jadi emang mending emang aja. gitu guys. Sekarang Betul. emang netizen itu lebih suka video pendek karena apa sih? Attention tahannya orang-orang zaman sekarang itu atau anak-anak muda lah kita bilangnya ya. Atau Gen Z mungkin ya. Itu Awalnya dia muda Gen Z. cuma beberapa singkat doang yang bisa tahan itu, terus langsung scroll lagi. Komentar Emang dimatiin. Ya semoga Nunggu. semoga dia bikin begitu cuma clickbait guys ya. Coba semoga dia cuma cari sensasi ya. Semoga dia nggak setolol itu beneran ya. Oh, komennya langsung diserang guys. Jangan lah Iyalah. guys. Pasti Langsung lah. diserang. Aduh, tidak. Ya, tapi Ya mungkin edukasi, tapi kalau hujatan, aduh sayang banget tuh. oke. Edukasi dulu. Itu kita balik ke race-nya guys ya. Semoga bisa teredukasi orang-orang seperti itu, dan sekali lagi gue suka ya ada banyak fans yang hadir ya, banyak fans baru gitu ya. Mau dari Drive to Survive, bodo amat, gak apa-apa, gue suka gitu. Tapi Oh, bagian rame soalnya. makin rame gitu loh, makin rame karena kita butuh army guys ya untuk F1 ini. Gak apa-apa, kita kerahkan army cewek-cewek itu guys ya kan. Mereka sekarang memuja Carlos Sainz, Leclerc gitu, gak apa-apa, it's okay. Mungkin nanti dari mereka kalau mereka teredukasi, mereka bisa ngajak teman-temannya juga gitu kan. Gitu guys. Oke. Ngajak-ngajak. Kembali ke McLaren dan Ferrari ya. Kira-kira bagaimana nih performa McLaren dan Ferrari untuk Abu Dhabi? Sama-sama on fire berdua Sama-sama tuh. bagus sih. Sama-sama bagus. Sama-sama panas sih, sama-sama panas. Panas Bisa ya? dibilang ada dua tim punya at least ya salah satu pembalap yang bakalan panas pasti di balapan. Kalau McLaren ya, kalau Piastri lagi nggak panas, Norris panas. Pasti gitu, kayak ya beberapa kali dua-duanya panas, tapi lebih sering Norris lebih panas daripada Piastri. Di Ferrari pun ya kita udah sering lihat gitu kan, kalau Leclerc Sainz ganti-gantian gitu. kotakan itu terus, jadi bisa dibilang sama kuat. Dan of course McLaren yang masih diunggulin buat di konstruktor, tapi ya semua bisa terjadi lah ya. Bisa terjadi. Semua bisa jadi soalnya Carlos Sainz pun rekor di Abu Dhabi nggak jelek-jelek banget. Dia Bagus. di Abu Dhabi bagus. Leclerc pun ya bagus juga, dan mobil Ferrari bisa dibilang bisa diadu lah sama McLaren. Tadi udah dibilang bagus sih, stop and go. Abu Dhabi bisa dibilang sektor 3 stop and go nggak sih? Lumayan stop and go lah. Iya. Tapi sektor 1-2-nya high speed. Jadi semuanya ada campuran. Semuanya ada ya, Abu Dhabi ada semua. Jadi mungkin Ferrari akan lebih unggul di Abu Dhabi versi lama kali ya. Sedikit lebih unggul mungkin. Yang versi yang sekarang mungkin lebih ke McLaren guys ya, karena banyak corner-corner yang nggak terlalu ngerem gitu. Jadi we'll see. Semoga harus ada something. Yang jelas kalau Ferrari besok 1-2, McLaren kalau 3-4 masih menang McLaren. Tapi kalau McLarennya 4-5 baru menang Ferrari. Dengan catatan Ferrarinya 1-2 ya. Dan berat ya. Berat. Kalau satu McLaren DNF baru mungkin Ferrari agak ringan. Itu pun Ferrarinya harus P1 salah satu gitu. Iya. Jadi bukan DNF ya, mungkin kayak kemarin nih ada stop and go dan finishnya P10 gitu. Nah itu mungkin sedikit bisa. Tapi banyak lah skenarionya, dan kalau maju ngelihat
poin sekarang dengan gap 21 of course favorable ke McLaren ya. Jadi McLaren nggak perlu terlalu apa ya istilahnya, nggak perlu terlalu memaksakan pushing ya, karena yang perlu memaksakan dan pusing banget adalah Ferrari justru, karena Ferrarinya kan yang tertinggal 21 poin gitu ya. Besok ada di P1 P2 pun belum tentu menang kalau McLaren-nya 3-4 gitu. Jadi benar-benar Ferrarinya yang harus pushing plus ada hokinya juga gitu, karena 1-2 doang nggak cukup, harus ada something gitu. Jadi we'll see. Biasanya sih ya gue sih nggak apa-apa lah, kayak gue udah legowo juga kalau besok McLaren yang menang karena McLaren terakhir WCC di tahun 98, Ferrari di 2008. Lebih lama dari Ferrari. Lebih lama dari Ferrari. Jadi ya udahlah kalau besok McLaren yang WCC. Toh kalau McLaren WCC kalau besok McLaren yang WCC kemungkinan tahun depannya Ferrari lebih unggul karena jatah wind tunnelnya lebih banyak kan Ferrari gitu ya. Jadi ya ada selalu ada positifnya yang bisa diambil. Tapi tetap gue kepingin tetap Ferrari yang WCC tahun ini ya. We'll see. Emang udah juara lah. Tapi ya kalau gue ya lebih indah kalau misalnya tahun ini McLaren it's okay WCC, tahun depan Leclerc sama Ferrari gitu. WCC dan gue duga. Iya. Gue benar. Gue pingin skenarionya gitu ya. Tahun ini McLaren dulu, it's okay. Ada Hamilton bisa sih, yakin. Iya, ada Lewis bisa. Hamilton, bisa. Kalau situasinya kayak gini. Kalau situasi tim lainnya masih imbang-imbang. Semoga Hamilton bisa adaptasi cepet ya ke Ferrari, nggak kayak Vettel ya. Maksudnya Vettel kan, ya kalian tahu sendiri kan. Vettel 2015 menang Pak. Iya nggak, maksud gue menang selain Mercy Vettel. Maksud gue jangan sampai gimana nih ya. Maksudnya ya sempet bagus jangan kayak Vettel pas akhir-akhir. Maksud gue masalahnya kan Vettel waktu dia menang itu masih peak-peaknya Vettel anjim. Nah sekarang kan Red Bull lu lihat Lewis udah umur berapa gitu kan. Jadi beda situasi Pak. Udah beda situasi gitu loh. Vettel pindah ke Ferrari masih muda. Bener gitu. Ujungnya lawannya Mercy Rocket nih. Gitu. Terus lawannya nih. Ya, semoga tahun depan mobilnya imbang lagi ke tahun ini ya. Tahun ini kan bisa dibilang imbang lah mobilnya. Bisa dibilang 2025 imbang sih. Harusnya imbang lah ya. Harusnya ya. Karena udah upgrade-nya kan udah maksimal banget tuh mereka. Kan ini mobilnya sama, basically 2025 besok kan sama 2024 ini kan sama mobilnya. Jadi dan upgrade pun bakalan difokusin ke 2026 sih yakin. Betul. Jadi 2025 akan harusnya nggak jauh beda sama tahun ini teman-teman. Karena 2026 mereka akan fokus sama 2026 ya 2026 karena kan regulasinya baru. Jadi harusnya mereka benar-benar mau nail mobilnya, karena kalau 2026 udah salah akan salah terus ke belakang gitu ya. Jadi kita akan lihat pertarungan McLaren versus Ferrari terakhir. Ini udah kayak beyond combat ya. Jadi kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Menang 8-1. Rudy. Ya terus. Rudy gong. Oke. Jadi rugi dong, waduh. Jadi babak satu. Oke. McLaren versus Ferrari, silakan kalian tulis menurut kalian gimana besok di Abu Dhabi. Skenarionya mungkin kalian tulis juga gimana kira-kira. Dan mungkin analisa kalian juga silakan tulis. Karena ya gue udah nggak mau terlalu panjang lebar analisanya karena menurut gua mereka berdua sama gitu. McLaren sama Ferrari tahun ini sama-sama kuat. Cuma kayak beda Ferrari kalah ngumpulin poin ya. Ya sama ada beberapa apes lah kayak Carlos Sainz di Kanada nggak poin gitu. Kayak ada gitu-gitunya. Kayak kemarin di Brazil turu Carlos Sainz. Sebenarnya banyak Carlos Sainz yang turu loh kalau dibanding-bandingin sama Leclerc ya. Jadi digoreng nih. Iya. Maksudnya ini gue bicara fakta, at least di tahun ini gitu. Nah, lu ngomong fakta. Kalau ngomong fakta, ini nih podcast 1 ngata-ngatain Sainz 10 ya. Gue bukan emang real gue emang sukanya sama Leclerc guys ya. Tapi maksud gue tapi kita pakai fakta. Faktanya adalah maksudnya tahun ini gue bisa bilang Carlos Sainz sama Leclerc itu mirip-mirip memang mirip-mirip. Cuma secara konsistensi bisa dibilang tahun ini Leclerc yang lebih bagus gitu loh.
Jadi lebih bagus Gimana ya. coba ya? misalnya kita bilang aja Kanada Carlos Sainz nggak melintir. Gue yakin sekarang konstruktornya Ferrari yang di atas gitu. Dan Brazil. Leclerc juga dan Leclerc Dari juga di atlet. Kanada kan nggak salah pilih ban. Nah, itu Iya, juga. Leclerc juga ada Dari pilih ban juga. Gitu. average race pace tuh bisa diambil kesimpulan juga, Pak. Ya Dari nggak usah 20. jauh-jauh lah, poin driver standingnya aja dah gitu kan, jauh Iya, jauh Leclerc. kan? Jauh. Tinggian 272. Iya, 341. jadi ya itulah guys. Mungkin kalau orang-orang bilang tuh Carlos Sainz selalu ketika ada pertarungan WCC selalu AFK gitu orang-orang bilangnya. Jadi semoga tahun ini Anjay. Carlos Sainz bisa ada andil dan ya minimal dia bisa meninggalkan something sebelum dia pindah ke William gitu loh. At least kalau Ferrari WCC dengan adanya dia kan wah bagus gitu loh Carlos Sainz gitu kan. Menang ternyata besok ya. Wah. Dan tidak menutup kemungkinan nggak apa-apa kalau besok Carlos Sainz P1 Leclerc P2 gue happy aja gitu ya. WCC gitu kan. Jadi siapa tahu dengan adanya begitu nanti ketika Carlos Sainz di William dan ada Cadillac mungkin siapa tahu Carlos Sainz juga bisa diangkat ke Cadillac atau Tarik, gimana gitu. Tarik, gitu. Ya. We'll see. Ini menarik banget. Prediksi mungkin kita masuk ke prediksi aja dari Bapak Wah, Regi Ardanza. Ay. Mungkin bisa sedikit analisa juga gimana menurut lu besok Ferrari sama Oke. Ini tuh jangan lupakan siapapun Verstappen yang- dan Mercy juga ya. Yoman. Dua-duanya deserve buat jadi juara ya, mau McLaren mau Ferrari ya, karena tahun kemarin kita telak banget Red Bull dan Mercedes 2. Jadi sekarang Betul. 1-2-nya Ferrari itu udah puas Bagus gua. ya. Mau McLaren yang WCC, mau Ferrari yang WCC, is okay, bagus. Kalau misalkan harus milih salah satu, momentumnya harus ada gitu ya. Mungkin momentum yang lebih dapat itu McLaren, tapi kita akan lihat nanti aja bakal kayak gimana. Siapa tahu kelontang duluan contohnya ya McLaren, dan jangan sampai ada mistake ya. Soalnya kemarin aja kita udah tahu kayak sensitif buat dapat penalti kalau misalkan nanti kayak kemarin lagi ya contohnya Kalau Norris Stewart gitu ya, kayak nggak kemarin aware, Iya, kelar senggol udah dikit, ya. stop and Mistake go. dikit kelar, jangan sampai ada yang mistake ya. Ada safety car nggak kira-kira besok? Harusnya ada dong, pengen gua Iyalah. ya. Ih, Jadi versi- biar gak itu gitu ya. Meskipun Verstappen Jordan tapi Apakah besok WCC-nya ini. Kalau Pinto is the new Latifi guys. Bukan, ngeri gua. Kalau Pinto besok gitu lagi. safety car-nya dari tim top 3. Weh, Tunggu aja. iya. Tunggu aja. Plot twist. Kalau misalkan McLaren, misalkan McLaren. kejadian top 3 ya. McLaren. Misalkan McLaren clash sama Ferrari itu udah salah satu Ah kalau itu ya. kalau di NF dua-duanya udah kelar McLaren menang gitu. Duh, Kecuali Ya, Carlos Sainz mudah-mudahan atau ya. Leclerc salah satunya P1 terus Ferrari McLaren satunya di NF ya, menang tuh Ferrari. iya, anjir. Tapi pengennya lah sampai last corner gitu ya duelnya tuh biar. Oke, tapi lu sebagai orang yang keren. netral nih, gua kan Mhm. tifosi. Nah, Yo, prediksi lu man. gimana? Kalau gua kan bukan pendukung dua-duanya, tapi tadi gua udah singgung di awal dua-duanya udah deserve. Ya. Kalau misalkan bener-bener harus milih salah satu yang Ya momentumnya prediksi lebih. aja 1 2 3-nya dekat. gimana tuh? Sebut aja. Oke. Gua satu kan jangan lupa Max Verstappen ya. Kenapa? Karena Ya. Verstappen Iya. bakal P1. gila aja gila belum terakhir gila aja gila berapa Oke. terakhir. Max Duanya Verstappen, kayaknya duanya kayaknya Piastri deh. Duanya oke. Piastri. Ayo, ya udah Wah. McLaren dong berarti. McLaren Iya, menang. ya kan Oke. gua udah bilang mau yang Ya, momentumnya dapat dulu. 3-nya Leclerc. Ini jadi dibalik ya yang Qatar, tapi 3-3-nya lebih make sense. Tapi who Oke. knows, mungkin salah satunya kelontang atau apapun. Sainz gitu ya. Tapi sama 1, 2, Norris 3-nya di itu. mana? Gua pengen naruh Sainz di 4, Oke. Norrisnya di, gue gak yakin Norris bakal ini sih, bakal agak kayak kemarin kalau gue pirasat gitu ya, mungkin di tidak di 5 besar ya, 10 besar Gokil. sih, 8. Oh, Kalau beneran kayak gitu mungkin Ferrari bener hitungan gimana ya? Nggak tahu sih gue. Oke. tapi Piastri poinnya banyak ya terus. Oke. Udah sih segitu ya. Segitu ya. Alonso 5 enggak. Mercedes di mana? Alonso 5. Ah ini si paling Alonso emang. Mercedes gimana ya? Karena Mercedes juga bisa jadi bagus juga gitu kan. Mercedes di Mungkin tengah lah ya. 56. lepas mungkin antara 56 atau 67. Jadi Susah mungkin banget gua prediksi. bisa Oke. taruh Norris Nopal. gitu. Dim sama gue tifosi soalnya. Buru. Terus Russell menang. Terus Russell si muka 2 terus
Russell menang. Anjay, Dua bener bukan dua gue. Verstappen. Budi. 3 Dua siapa? Verstappen. 2 Verstappen. Oke. 3 Nico Hülkenberg. The fuck? Kemarin Ocon lu. Masterclass. Sial. Ya. Eh, Hulkenberg. oh udah Ocon DNF ya anjir, apa Hulkenberg bisa Iya, DNF oh, emang gua jinx lu, girang. anjir. Girang banget. Masterclass Wah ini kelihatannya. jangan siapa tahu Hulkenberg yang tumbang ya. Oke, P1 Iya, kemarin ini. Russell. Bahaya juga nih. P1 siapa dulu? Tadi V1 Woody, Russell. Woody. Russell 2. Woody. Woody 2 Verstappen. Budi. 3 Hülkenberg. Hulkenberg P3. Hülkenberg. DNF bisa Hulkenberg lihat aja nih. Iya, Hulkenberg dibilang bakal podium. crash ini. Enggak, yang dia. Kemarin Ocon DNF lu bilang gitu. Lah, Ferrari sama McLaren kemana, Cok? McLaren DNF. Anjay. DNF kan nggak poin. Wow. Ini kalau beneran sih Nopal langsung ngalahin Mbak Rara guys ya. Ya udah diem dulu dah. Last Ada race. Ini nopal jam 3 pagi ya. Kita harus wajar akan hal Dims, itu. P1 Dims. Ini Dims pasti bias juga ini. Jam 4 aja. Nah, I'm being realistic. Oke, P1. Wih. Masalahnya semuanya realistik. Mau lu nebak V1 Leclerc, mau lu nebak V1 Iya Norris, iya, semuanya iya. I'm being realistik. realistic as a netral Oke, fan oke. gitu. Coba. Satunya Leclerc, Goblok. Gue gak percaya netralnya gini gitu. Ini guys. duanya Ini prediksi dan harapan guys ya. ya, Mm. duanya Verstappen, 3-nya Sainz. McLaren-nya Oke, kemana? McLaren kemana? 9-10. Karena Piastrinya 5, Landonya 7 lah. Oh menang Ferrari. Kalau gitu menang Iya. guys. Oke. Kita samaan ya. Oh, iya. Eventnya Boleh nggak? 78 Oke nggak? tuh Oke Norris nggak? ya. Oke, prediksi gua ya. Kalau gua Norrisnya kesamaan ya. gua mencoba Iya. untuk netral ya, senetral mungkin. P1 Jack Duhan. Gue gak percaya coy. Goblok. Nah, Ini apa bedanya sama Nopal ya? Anjing. P1 Jack Duhan gua. Netral, Bro. Sampai bener. Wah. Nggak mungkin lah. Gila anjing. Tapi gua Kalau bilang ada menurut nggak gue mungkin toples soalnya. gua Sudah bilang ada gitu nggak aja mungkin, guys. anjir. Karena nggak mungkin gua prediksinya pasti gua bilang Ferrari. Jadi gua bilang Jack Duhan aja guys P1-nya ya. Iya benar ya. Jack Duhan. P2-nya Yuki Tsunoda P2. Duhan. Terus P3-nya gue mau taruh Joe Guan ini. Yu. Enggak. P3-nya gue mau taruh Bottas kayaknya di situ ya. Ya ini Abu Dhabinya hujan. Nanti Abu Dhabinya hujan. Ada red flag. gitu Enggak, ya. terus prediksi gue Kebetulan Abu Ferrari- Dhabinya enggak hujan, salju guys. Lebih kan. Anjing. Itu plot twist. Tapi sampai itu bener wah. Ya minimal Gila, sejarah minimal yang Verstappen. gue sebutin podium lah ya. Wah, itu GG sih kalau bisa beneran sih. Apa Jack Duhan? Tapi yang realistis cuma Jack Duhan sama Yuki sih. Jack Duhan Bottas enggak kayaknya. kan kemarin Alpine kenceng ya di Qatar ya, siapa tahu loh. Iya makanya. Tahu ya. Bener Jack Duhan menang. Jack Duhan Oke. bikin kejutan. anjing. Podcast t-shirt shirtless tahun anjing. Oke. Wow. Tapi Iya. kalau harapan gua ya besok Leclerc sama Sainz 1-2 guys ya. Itu nggak boleh diganggu gugat. Itu harus 1-2 ya. Karena McLaren maksudnya kalau mereka 1-2 ya of course McLarennya jadi maksudnya nggak lebih gampang walaupun memang kalau McLaren 3-4 tetap kalah Ferrari, tapi minimal Leclerc-nya akan naik ke P2 driver standing. Peringkat 2 driver standing. Betul. Runner up. Runner up. Wow. Lumayan lah. Tipis juga ya. Benar-benar. Oke, mungkin itu aja. Mungkin bisa kalian tambahkan prediksi dari kalian juga untuk Abu Dhabi besok. Yang pasti kita akan seru banget bahas Abu Dhabinya di hari Selasa. Minggu depan udah hari Selasa lagi teman-teman ya. Tenang aja. Jadi tungguin. Dan kita siapapun yang menang ya nggak apa-apa gitu ya. Karena McLaren juga udah dari 98 terakhir WCC. Kalau Ferrari Puasa, terakhir ya. WCC di 2008, jadi 10 tahun. Sama-sama dari puasa ya. Sama-sama puasa. sama-sama puasa udah lama, tapi lebih lama McLaren sih gitu kan. Jadi ya, Makaran juara kita belum lahir guys. yep. Iya, It's okay. Kalau McLaren juara tahun ini, tahun depan Leclerc dan Ferrari yang juara guys ya. Jadi Hamilton dan Ferrari nggak sih? Next year is our year. Ya bisa real. sih. Tahun, Ya tahun, bisa. tahun depan Next real. year is our Gak apa-apa, year. gue Iya, rela iya. kalau Hamilton juara 88 tapi di Ferrari gitu, nggak apa-apa. rela. Tapi di Ferrari. Hamilton pensiun ya. Wah, legacy Oke. bro. Yoi. Oke, itu aja guys. Jangan lupa untuk like dan juga komen ya. Menurut kalian gimana? Analisa dari kalian mungkin. Dan prediksi tentunya untuk McLaren versus Ferrari. Semoga
seru, semoga ada dramanya, semoga kayak 2021 siapapun yang diuntungkan bodo amat, Iya, yang penting dramanya pengen harus sepanas 2021 karena Netflix akan berjaya guys. Ini udah jaya banget nih, banyak banget drama tahun ini ya. Sudah Ditambah banyak. final di 2021 di Abu Dhabi gitu loh. Jadi biar makin gong gitu ya. Yo, merci. Ada ya tuh. Jadi tidak sekedar ditendang Ada. doang. Ternyata Merci, Esteban, Esteban. nama depannya Mercedes guys ya. Oke. Pantesan ya dikait-kaitkan Mercy. Enggak, Oke, gitu thank you juga. so much. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bantu F1 Speed ke 100.000 subscriber. Mampir ke channel kita. Itu aja hari ini dari kami. Semoga menghibur. Dan sorry banget kalau ada yang kelewatan. Sorry banget. Tapi mungkin kalian bisa tambahin aja di kolom komentar. Thank you so much. Semoga enjoy. And selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye.